Hello? Yes? Sombong amat. Halo teman-teman, welcome back to Ingojira's Pod Channel. Kali ini Aing mau bahas film horor Final Destination lagi ya, seperti kemarin. Tapi kali ini dengan sequel yang berbeda. Film ini berjudul Final Destination 3 tahun 2006. Tetap dengan alur yang sama, menceritakan sekelompok manusia yang berusaha menghindari kematian. Hanya saja dengan alur cerita yang sedikit berbeda ya. Oke lah, tanpa lama-lama langsung aja kita inilah alur cerita film Final Destination 3. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah wahana ekstrim penguji adrenalin bernama High Dive, dan terlihat di sana ada seekor manusia bernama Wendy. Ia sedang memotret-motret kawan-kawannya yang sedang menaiki wahana tersebut. Namun ia terheran-heran melihat hasil potretannya yang sangat aneh. Sebuah papan tulisan yang seharusnya bertuliskan High Dive malah bertuliskan High Die di potretannya. Namun ia pun akhirnya diseret oleh kawan-kawannya. Lalu mereka semua pun menghabiskan waktu dengan bersenang-senang seperti para remaja normal. Lalu mereka pun ngobrol-ngobrol. Lalu salah satu kawan Wendy bernama Kevin dengan iseng mengambil kamera Wendy lalu memotret simpak seorang gadis. Wendy yang kesal pun membalas balik dengan memotret si Kevin. Lantas Kevin pun kaget dan mereka semua pun tertawa. Lalu saat Kevin pergi, pacar Kevin pun ngobrol dengan Wendy. Ia berkata bahwa sebenarnya ia ingin putus dengan Kevin saat wisuda besok, tapi ia ingin merahasiakannya dulu. Lalu Wendy pun pergi untuk memotret kawan-kawannya yang lain untuk kenang-kenangan sekolah. Lalu Wendy bertemu adiknya yang bernama Julie, lalu ia pun juga memotretnya. Hingga tibalah saatnya Wendy dengan kawan-kawannya untuk menaiki wahana roller coaster di tempat tersebut. Si Wendy nampak cemas namun ia dipaksa oleh kawan-kawannya. Hingga saat menunggu antrian, Wendy dengan pacarnya Jason mendapat antrian untuk duduk paling depan. Namun Wendy tak ingin karena ia pasti akan merasa sangat ketakutan. Hingga ia pun memilih untuk tukeran pacar dulu. Wendy dengan si Kevin, sedangkan pacar Kevin bernama Eller duduk dengan si Jason. Lalu mereka semua pun duduk. Namun petugas roller coaster berkata bahwa dilarang membawa kamera. Lalu Wendy pun menyimpan kameranya. Namun seekor pria bernama Fancy dengan iseng membawa kameranya tersebut. Lalu si Kevin mendapati ada sebuah permen karet di bawah meja roller coasternya. Lalu tak lama roller coaster pun berangkat. Awalnya sih nggak ada apa-apa, namun saat di tikungan kamera yang dibawa oleh Fancy terjatuh, sehingga saat roller coaster mengenainya, roller coaster pun terguling dan rollnya pun menjadi rusak. Dan disinilah semuanya dimulai. Seperti biasa, itu cuma firasat Wendy aja. Namun semua hal yang terjadi di firasat si Wendy benar-benar terjadi, seperti permen karet di bawah meja roller coaster si Kevin. Lantas saat roller coaster hendak berangkat, Wendy pun seketika panik dan ingin keluar. Lalu Kevin dan beberapa orang yang tidak terima pun juga ikut keluar. Dan tak lama roller coaster pun berangkat. Spontan Wendy pun panik karena pacarnya masih berada di roller coaster tersebut. Dan tak lama roller coaster pun benar-benar kecelakaan. Wendy pun hanya bisa menangis. Lalu keesokan harinya saat hujan deras di sekolah Wendy terlihat sedih dengan apa yang baru saja terjadi semalam.
Lalu Kevin pun datang dan ingin bicara dengan Wendy, namun Wendy memilih untuk kabur. Hingga Kevin pun mengejar Wendy, namun Wendy tak ingin mendengarkan Kevin. Hingga di area kantin ada dua cewek-cewek yang ingin membantu Wendy dengan memberikan nomor teleponnya. Namun Wendy bodoh amat, ia pun pergi. Lalu Kevin pun menemuinya dan bicara dengan Wendy. Kevin berkata bahwa ada sebuah kejadian 6 tahun lalu yang sama persis seperti kejadian yang dialami Wendy, di mana ada sebuah sekolah bahasa Perancis yang akan pergi ke Perancis dengan pesawat. Namun seorang siswa mendapat penglihatan di mana pesawat akan meledak. Ia pun panik dan memilih untuk keluar dengan 6 orang lainnya, dan tak lama pesawat pun meledak. Namun 7 orang yang berhasil selamat pun tewas dengan kecelakaan aneh-aneh. Dan kalau kita ingat, ini adalah serangkaian alur cerita film Final Destination yang pertama. Link di deskripsi kalau nggak tahu. Dan seperti biasa, Wendy pun bodoh amat dan lebih memilih untuk pergi. Hingga terlihat ada dua cewek yang tadi ingin menolong si Wendy tapi dibodoh amatin oleh Wendy. Mereka lagi minum-minum ya kayaknya ya. Lalu Wendy pun juga sudah berada di rumahnya. Ia lagi mager ya, lagi gabut, gak tahu ngapa-ngapain. Hingga datang adiknya Julie yang mengajak bicara si Wendy. Namun karena Wendy merasa sedih, si Julie pun ya diem-diem aja. Lalu si Julie ingin meminjam kamera Wendy, dan ya boleh-boleh aja, tapi harus dikembalikan besok saat wisuda. Namun baterainya lagi lowbat dan si Wendy pun mengecasnya terlebih dahulu. Lalu dua cewek tadi juga lagi masih berada di sana. Mereka lagi ingin memanasin tubuh, bukan pemanasan ya, tapi menggunakan mesin. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk menghangatkan tubuh. Lalu si Wendy lagi mengecek-ngecek fotonya. Lalu ia pun mendapati foto dua gadis tersebut terlihat seperti terbakar oleh api. Ya iyalah, terbakar apa lagi coba. Sedangkan si dua cewek tersebut juga lagi sudah memanasin tubuh di sebuah mesin. Sambil dengerin lagu, mereka berdua joget-joget. Lalu Wendy mengingat bahwa mereka berdua memberikan nomor telepon mereka. Wendy pun menelponnya, namun ya karena HP-nya ada di luar, mereka berdua pun nggak denger. Lalu mesin dua cewek tersebut mengalami konslet karena mereka menaruh sebuah minuman, dan alhasil suhu di dalamnya pun makin lama semakin panas. Dan karena merasa suhu sudah semakin panas, mereka pun berusaha untuk keluar. Namun secara kebetulan sebuah papan kayu terjatuh dari atas dan menjegal dua pintu keluar mereka. Mereka pun terkunci di dalamnya dan tak bisa keluar. Apalagi suhu sudah semakin panas, dan alhasil suhu pun panas dan kaca penyangga panas pun pecah. Dan alhasil tempat tersebut pun terbakar. Mereka pun berusaha keluar namun terlambat. Lalu keesokan harinya Wendy dan Kevin pun menghadiri pemakaman dua gadis tersebut. Hingga saat mereka berdua bertemu, mereka pun ngobrol-ngobrol. Lalu Wendy berkata bahwa ini semua bukanlah kebetulan. Lalu Wendy pun menunjukkan beberapa foto kepada Kevin, dan terlihat di sana ada foto terakhir Presiden Amerika Serikat. Dan di foto tersebut terdapat sebuah garis yang tidak bisa dihapus, dan garis tersebut adalah jalur peluru yang berhasil mengakhiri hidup Presiden Amerika tersebut. Dan ada sebuah foto dua menara kembar yang ada sebuah tragedi tentang beberapa pesawat yang berhasil dibajak teroris dan menabrakkan diri di kedua gedung tersebut. Dan sebelum gedung tersebut ditubruk, ternyata sudah ada sebuah bayangan pesawat yang tepat berada di lokasi penabrakan pesawat tersebut. Lalu tiba-tiba Wendy merasa pusing karena belum maam. Kemudian Kevin pun mengajak Wendy untuk makan di drive-thru. Lalu mereka berdua berpikir yang duduk di belakang kedua gadis tersebut adalah si Frankie, si pembawa kamera. Lalu Wendy pun menunjukkan foto Frankie. Namun saat ia melihat fotonya, tiba-tiba Kevin hampir saja menabrak sebuah truk, namun ia berhasil mengelak. Kemudian saat sampai di drive-thru, Kevin pun melihat foto tersebut, namun tidak ada yang mencurigakan di foto tersebut. Namun Wendy mendapati ada beberapa hal yang aneh, seperti sebuah truk yang hampir saja menabrak dirinya, radio yang rusak, dan banyak lagi lah. Dan benar, di belakang mereka ada sebuah truk tanpa pengemudi yang meluncur dengan bebasnya, dan alhasil ternyata itu adalah Frankie dengan keadaan setengah kepala terpotong.
Lalu para polisi dan petugas pun datang untuk membereskan keadaan. Namun mereka berdua bingung kenapa si Frankie bisa meninggoy dengan keadaan seperti itu. Padahal di fotonya tidak ada satupun yang mencurigakan. Lalu di rumah Wendy mereka pun mengecek ulang foto si Frankie. Lalu mereka menemukan foto pacar Kevin. Lalu Kevin pun teringat akan pacarnya itu. Ia pun berkata bahwa sebenarnya ia berencana untuk menikahinya setelah wisuda. Lalu Wendy pun teringat akan kata-kata si pacar Kevin yang katanya ingin udahan setelah wisuda. Kasian banget Kevin, dianya mau menikah, dianya mau putus, dianya mau putus, dianya malah meninggoy. Kasian. Dan ternyata di belakang Frankie terdapat sebuah kipas, dan itulah yang menyebabkan Frankie tewas. Setelah paham, mereka pun mencari-cari kira-kira siapa yang duduk di belakang Frankie. Namun mereka tak tahu karena lengan seorang pria menghalanginya. Lalu mereka berpikir untuk bertanya dengan teman mereka bernama Lewis. Lalu mereka pun mengecek foto Lewis, dan terlihat di sana ada sebuah beban yang seharusnya naik ke atas malah terlihat turun ke bawah, dan di sampingnya terdapat sebuah objek 2 buah pedang. Lantas mereka berpikir Lewis lah yang selanjutnya. Lalu mereka berdua pun pergi ke tempat trainingan si Lewis. Namun saat sampai di sana Lewis tak mempercayai mereka berdua. Lalu Wendy pun mulai mendapat firasat-firasat aneh. Lalu Kevin pun berusaha meyakinkan si Lewis, namun tetap Lewis siap bodoh amat dan menganggapnya omong kosong. Lalu benar saja, semuanya pun terjadi begitu cepat. Kini Wendy pun mulai merasa putus asa karena setiap orang yang ingin ia tolong selalu tewas. Namun Kevin menyemangatinya dan mencari tahu kira-kira siapa yang terakhir. Kemudian Wendy pun berkata bahwa 2 orang bucinlah yang terakhir, dan 2 bucin tersebut adalah seorang pekerja dan sangat pintar di sekolah mereka. Karena mereka mengetahui lokasi mereka di mana, mereka pun langsung mendatangi 2 bucin tersebut. Lalu mereka pun menyuruh mereka untuk berlindung. Namun seperti biasa mereka berdua tak percaya, hingga tanpa disadari efek domino pun terjadi dan menyebabkan beberapa potongan kayu tajam pun hampir saja menimpa si bucin jantan bernama McKinley. Namun si perempuan yang kaget pun kepleset dan jatuh tepat di sebuah alat penembak paku, dan alhasil si bucin betina pun tewas dengan paku yang menembus wajahnya. Si McKinley pun kaget bukan main. Lalu Kevin dan Wendy pun diinterogasi oleh polisi, namun karena terbukti tak bersalah mereka pun dibebaskan. Lalu mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Namun si Kevin bertanya siapa yang duduk di belakang 2 bucin tersebut, namun Wendy tak mengenalnya. Hingga di rumah Wendy pun ketiduran, sedangkan adiknya iseng-iseng mengambil gelang milik si Wendy. Lalu Wendy pun kembali memeriksa fotonya, dan betapa kagetnya ia melihat orang yang berada di belakang 2 bucin tersebut memakai gelang yang dipakai oleh adiknya Julie, dan berarti tidak lain tadi dilakukan itu adalah adiknya si Julie. Panik, ia pun menelpon si Kevin. Lalu Kevin pun memberanikan diri untuk bertanya bagaimana fotonya. Lalu Wendy pun mengecek fotonya sendiri dan tidak ada yang aneh. Namun di foto si Kevin terlihat Kevin kurang fokus dan terpapar seperti sebuah kembang api yang meledak di wajahnya. Lalu Wendy pun pergi ke pesta 300 tahunan kota mereka. Namun saat pergi si Wendy seperti diikuti oleh seseorang. Lalu sesampainya di sana ia pun mencari Julie. Begitu pula dengan Kevin. Namun si Julie malah lari-larian, hingga seekor kuda pun merasa terancam karena mendengar suara kembang api. Hingga kuda tersebut pun berlari dan tali gagangnya menempel tepat di leher si Julie. Julie pun tertarik dan hampir saja tergilas sebuah mesin pembajak rumput. Namun diselamatkan oleh Kevin. Lalu Wendy pun bertanya kepada Julie siapa yang duduk di sebelahnya. Namun ia tak berani menjawab, hingga salah satu teman Julie berdiri dan ia pun tertancap sebuah gagang bendera dan tewas seketika. Lalu kini giliran si Kevin. Kemudian Wendy pun mencari Kevin, dan Kevin terlihat sedang menenangkan kuda, namun ia malah dikombok. Lalu sebuah gas bocor tepat di sebuah petasan. Lalu petasan tersebut pun meledak, namun si Kevin pun terselamatkan oleh Wendy. Dan kini giliran si Wendy. Wendy pun mengingat bahwa saat ia berada di sana ia memakai kaos wisuda McKinley. Dan benar, McKinley pun datang untuk menghabisi nyawa si Wendy. Lalu sebuah petasan pun terlempar hampir saja mengenai mereka bertiga, dan hampir saja juga mengenai McKinley. Namun ia berhasil selamat, dan dengan songongnya ia berkata, "Aku tak akan pernah mati, aku akan terus hidup abadi." Tetapi bohong.
Dan dengan kematian McKinley, nyawa Wendy pun terselamatkan. Lalu 5 bulan kemudian, semuanya kembali normal. Dan terlihat Wendy sedang menaiki sebuah kereta api dan ia lagi membaca-baca sesuatu. Hingga kemudian ia pun bertemu dengan adiknya si Julie. Mereka pun mau ngobrol-ngobrol. Lalu Wendy pun mengajaknya bertemu dengan sahabatnya. Namun tiba-tiba Wendy melihat ada Kevin. Lalu Wendy dan Julie pun pergi untuk menemui Kevin. Lalu mereka pun berbincang-bincang. Namun Wendy merasa ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja, semuanya pun kembali terjadi. Ternyata itu cuma firasat si Wendy aja. Lantas film pun ya berakhir.